Selamat datang kembali teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang identitas nasional. Siap-siap untuk mendapat wawasan baru dan meningkatkan pengetahuan kita bersama-sama. Pada materi kali ini kita akan membahas 4 materi penting. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional sebagai karakter bangsa. Dan yang keempat, proses berbangsa dan bernegara. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian identitas nasional. Istilah identitas berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti memiliki tanda atau ciri yang melekat pada individu atau kelompok, sementara nasional diambil dari kata nation yang berarti bangsa. Unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional ada 5. Yang pertama, sejarah. Dengan adanya kesamaan sejarah yang telah dilalui oleh suatu kelompok dapat membuat mereka menyadari adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, suku bangsa. Suku bangsa merupakan kelompok etnis yang telah menetap dalam suatu negara dengan corak budaya, norma tertentu yang berlaku. Yang ketiga, agama. Salah satu unsur identitas nasional yang digolongkan sebagai kepercayaan yang suatu bangsa atau individu itu yakini. Yang keempat, bahasa, yaitu salah satu unsur identitas nasional yang berfungsi sebagai media interaksi antar warga negara di seluruh penjuru negeri yang berfungsi sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, kebudayaan. Kebudayaan nilai-nilai tradisi adat dan kebiasaan yang berlaku di semua etnis atau masyarakat melebur suatu identitas nasional tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Ada 6 tahap penting dalam sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia, yaitu tahap yang pertama, pengaruh kebangkitan nasional di awal abad ke-20. Paham nasionalisme di Indonesia mulai muncul pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Gerakan ini didorong oleh kebangkitan nasional di berbagai belahan, termasuk Eropa dan Asia. Tahap yang kedua itu Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan titik puncak dalam gerakan nasionalisme di Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia bersumpah untuk bersatu dalam satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa yang kemudian menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan. Tahap yang ketiga, Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI didirikan pada 1927 oleh Soekarno dan beberapa tokoh nasionalis lainnya. PNI menjadi wadah bagi gerakan nasionalis dan menjadi salah satu kekuatan politik utama dalam perjuangan kemerdekaan. Tahap yang keempat ada pergerakan kemerdekaan. Setelah pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua, Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Tahap yang kelima, perjuangan bersama lawan kolonisme. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia terlibat dalam perang kemerdekaan melawan Belanda. Konferensi Meja Bundar pada 1949 mengakui kedaulatan Indonesia dan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tahap yang terakhir atau tahap ke-6, konsolidasi bangsa dan pembentukan negara. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tugas konsolidasi bangsa dan pembentukan negara. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai langkah untuk membangun negara menjadi bagian dari proses tersebut. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional sebagai karakter bangsa karena mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat,
ciri khas, dan karakteristik yang membedakan dari bangsa lain. Identitas nasional seperti bahasa Indonesia, lambang negara, burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepribadian nasional atau jati diri nasional Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan identitas nasional dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada 4 identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang pertama, identitas nasional tidak statis tetapi dinamis. Kedua, karakter, sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter bangsa, tabiat atau watak khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Keempat, Pancasila adalah karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu proses berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bangsa Indonesia antara lain adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing kurang lebih selama 350 tahun. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengetahui proses terjadinya negara ini, sehingga dapat menambah kecintaan kita pada tanah air ini. Terjadinya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoritis, perkembangan negara Indonesia terjadi sebagai berikut. 1. Terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah yang menjadi sumber motivasi perjuangan yang terdapat dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi barulah mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Terdapat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu adalah kehendak dan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual yang terdapat dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, Undang-Undang Dasar Negara, dan dasar negara. Dengan demikian, semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia. Terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan yang ada, terjadinya negara Indonesia bukan melalui pendudukan, pemisahan, penggabungan, pemecahan, atau penyerahan. Bukti menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan atau revolusi. Dokumentasi proses perjuangan dan pengorbanan dalam pembentukan negara ini tertata rapi dalam unsur produk hukum negeri ini, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.